Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM AMTV. Dan hari ini saya dengan narasumber yang luar biasa. Biasanya saya dengan teman-teman dari UKM. Hari ini saya dengan narasumber dari pendamping UKM begitu. Bagaimanakah beliau dan sosok beliau di kiprahnya? Langsung kita kenalan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Bunda begitu. Beliau Bunda Wiwi Anggraini. Sebelumnya kita akan kenalan bagaimana backgroundnya beliau dan bagaimana kiprah beliau untuk teman-teman UKM. Monggo Bunda, silahkan kenalan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih AMTV, Aula Media dan Mbak Ika sebagai MC luar biasa. Saya mengenal beliau udah lama ya. Ini kayaknya setahun kita nggak ketemu ya. Ya, nama saya Wiwi Anggraini. Saya biasa akrab disebut Bunda Wiwi karena beberapa UKM mengenal saya sebagai ketua di IPMI tahun 2016, di tahun 2019 di HIPMI-KIMDO, Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah. Dan di saat ini saya barusan aja kemarin Mbak Ika dilantik sebagai ketua ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia. Sebagaimana sebenarnya saya lumayan agak repot riwah dan lumayan sibuk ya dengan saya sebagai founder TTC Talk Terapi Klinik, tapi insya Allah dengan saya terpilihnya ketua mungkin lebih manfaat nilai hidup saya ya, kurang lebih seperti itu. Dari founder TTC sebenarnya saya memahami saya membutuhkan semua anggota saya, karena gimana pun produk kita itu kalau kita punya anggota lebih mudah, begitu ya Mbak Ika ya? Iya. Kalau ketuanya punya apa, sok biasanya anggotanya ngikut. Iya ya, betul-betul. Kemana ketuanya? Ke kanan, kita ke kanan semua. Ke kiri semua. Nggak usah promo ya? Nggak usah promo kayaknya. Nah, ngomongin tentang Talk Terapi Klinik sekarang Bun. Sebelum kita ngomongin tentang bagaimana ATRI, HIPMI-KIMDO dan pendampingan Bunda untuk UKM ini, ya, melebar pastinya nanti. Kalau untuk Talk Terapi Klinik ini, kenapa akhirnya Bunda memutuskan untuk ya sudah buka Talk Terapi Klinik? Nah, itu Bun. Oke. Sebenarnya diawali dengan saya ibu rumah tangga sebagai pebisnis juga dulu di garment itu kurang lebih 8 tahun. Mulailah ya moneter pertama kita mulai gulung tikar lagi. Artinya sebelum moneter kita sudah punya gangguan finansial di situ ya. Kedua juga kita sempat gulung tikar waktu itu, tapi kalau ngomongin bahasa agak ekstrimnya bangkrut ya, itu harus dilalui semua pengusaha, apalagi UKM yang ada di Jawa Timur sudah harus memahami bahwa oh, gagal itu sebenarnya bukan akhir dari cerita usaha kita, itu yang paling utama. Makanya di sini saya melalui proses yang sangat panjang ya, mulai dari naik turun kita lalui. Akhirnya saya memahami bahwa sebenarnya untuk jadi pengusaha itu tidak mudah ya Mbak Ika ya. Troublemakernya di situ luar biasa ya. Kita sudah mempunyai impian, angan-angan sebagai pengusaha yang luar biasa. Namun pada titik tertentu kita punya yang namanya pelemahan mental. Saya pelajari di situ. Kenapa orang tidak bisa move on? Gimana orang itu melalui proses panjang akhirnya dia ya tertekuk oleh hal-hal yang mungkin bisa jadi tidak di luar dari ekspektasi kita ya. Kadang orang itu siap sukses, tapi kalau orang gagal itu biasanya kurang diprediksi dari awal ya. Yang penting jos, mampu, ya sukses luar biasa. Tapi orang tidak memahami bahwa kita harus punya kuota sabar ya. Dimana mental itu biasanya naik turun. Kalau kita pas lagi happy, senang-senang wae ya. Kita mau ibarat kata kita seharian pagi dapat SMS nih, selamat ya Bu, kocokannya tarikannya ini nih apa? Arisannya dapat nih, tadi dikocok dapat nih, gitu ya. Itu mulai dari pagi sampai malam biasanya moodnya luar biasa. Mau tetangga punya apa, mau ini, udah pokoknya no problemo lah ya, nggak ada masalah. Tapi ketika kita dari pagi sudah ada keributan, mungkin anak nih rapotnya jelek. Itu mulai satu hari biasanya moodnya kejabik-jabik gitu ya. Apalagi mak-mak kayak kita ya Bun. Aduh. Ini akan menjadi bumerang yang luar biasa ketika kita tidak menyiapkan sedini mungkin prepare ya. Oh ya, gue ini manusia biasa ya. Punya yang namanya moodnya tuh naik turun. Gimana caranya nanti menambah mood booster?
Ya, ini yang penting. Ya, di TTC saya merasa bahwa sebelum adanya TTC saya merasa bahwa oh iya, saya melalui itu self healing Mbak Ika, karena saya kan dari coach juga, saya pernah mempelajari 30 jam menjadi coach itu seperti apa. 100 jam sebagai hipnoterapi yang handal expert di bidang itu seperti apa, dan semua itu bersertifikasi. Makanya saya terakhir ini berlabuh di ATRI, Asosiasi Trainer Indonesia, bahwa semua harus rujukannya kompeten. Ya betul. Ya, MC kalau nggak kompeten nggak bisa menarik. Betul Seperti Mbak Ika ya. Mbak Ika prosesnya panjang kan untuk menjadi MC yang seperti ini ya. Kalau cuma main-main nggak paham tentang expert bidang seperti apa, saya rasa nggak bisa juga ya untuk mahir, karena itu kan melalui penjiwaan. Nah, namanya mood ini harus ada yang namanya mood booster. Nah, itu Bun, itu nanti kita bahas tentang bagaimana mood booster, begitu ya Bun ya. Kalau ngomongin tentang talk terapi klinik secara ini spesifik, pasti saya nggak bilang penyakit ya Bun, itu psikis lah ya Bun ya. Betul. Nah, kalau ngomongin nanti bagaimana talk terapi dalamnya bagaimana nanti, itu buat segmen nanti aja, biar teman-teman atau pemirsa di luar sana penasaran sebenarnya saya ini punya mood booster yang seperti apa, karena teman-teman UKM yang menyaksikan ini ups and down-nya pasti ada gitu Bun. Nah, kalau ngomongin tentang talk terapi klinik, berarti mulai kapan Bun prakteknya Bun? Waktu itu mungkin diawali dengan gagal berkali-kali, terus anak punya trouble kan seperti itu ya. Akhirnya saya memahami bahwa ini sepertinya saya mampu punya manajemen di mana saya bisa membangkitkan imun saya melalui booster mood yang luar biasa kan gitu. Saya mulai belajar tentang gimana caranya ilmu psikologis ya. Dan sekarang Mbak Ika, saya masih S1 psikologis. Karena saya mungkin dulu itu masih anggot-anggotan ya, karena dulu seorang pembisnis saya biasanya di akademisi nanti dah ya. Sukanya itu kula apa sehingga akademisi itu tidak terpikirkan, merasa tidak penting kan waktu itu seperti itu. Dan tapi dari ilmu hipnoterapi yang saya dalami, dari ilmu coach pendampingan yang saya dalami, saya merasa bahwa teman-teman ini harus punya mood booster itu yang dari dirinya sendiri, nggak perlu dari orang, karena sebenarnya manusia itu Mbak Eka kalau disuruh nggak mau ya. Iya banget itu, saya kenceng banget ya. Meskipun kita lagi sedih banget, kita seolah-olah membutuhkan support dari luar. Alih-alih aku kayaknya butuh gini, ternyata begitu dia datang ke orang lain mungkin dengan curhat, tambah stres jadinya. Karena nggak cocok jawabannya ya. Karena kalau kita ngomongin cocok enggak ini ya, yang paling cocok, yang paling tahu tentang diri kita itu adalah kita sendiri. Tentunya atas ridho Allah ya, pasti itu kita libatkan semuanya. Dalam semua kehidupan pasti kita mempunyai spot go to God-nya itu kan harus ada. Karena tapi sebenarnya kalau awareness itu bukan masalah itu. Orang biasanya belum ngeh terhadap Tuhannya ketika dia stres kan gitu ya. Bahwa sebenarnya padahal campur tangan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Tapi kadang kita sibuk dengan dikesampingkan dulu. Aku curhat dulu sama orang deh gitu. Ya. Kadang scroll WA apa sosmed gimana nih, siapa yang bisa bantu gua kan gitu. Padahal ekstrimnya sebenarnya nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memahami kita. Betul. Emak aja belum tentu loh, yang bisa ngasih solusi kita. Bahwa solusi yang terdekat, yang termahir, yang bener-bener luar biasa itu sebenarnya dari kita. Nanti kita akan belajar gimana tekniknya untuk menemukan itu. Ini segmen nanti tapi ya, jangan kemana-mana tapi di sini sampai akhir harus pantengin kita berdua ini ya, begitu ya. Nah, bagaimanakah Bunda dan metode talk terapi klinik? Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini masih di Junjung UKM AMTV. Oke nggak? Iya. Junjung UKM AMTV bersama dengan Bunda Wiwi.
dan talk terapi kliniknya. Seru loh, hari ini kita nggak ngomongin tentang bagaimana UKM, tapi kita ngobrol bagaimana mendampingi UKM begitu. Nah, Bunda, untuk talk terapi klinik ini Bun, ulasan tentang apa saja sih Bun? Istilahnya kalau ngomongin UKM ini produk ya, produk dari talk terapi klinik nih Bun. Kalau khusus untuk UKM biasanya kita melalui pendampingan ya. Saya seorang coach juga, jadi mendampingi itu sebenarnya bukan hal yang biasa ya. Pendamping itu harus pertama fleksibel dan satu mungkin bukan hanya punya otoritas ya, tapi secara expert bidang itu mumpuni lah, kurang lebih seperti itu. Makanya di teman-teman lain juga saya bilang bahwa TTC ini bukan menyembuhkan, tapi memulihkan. Karena menyembuhkan itu profesi dokter terutama ya. Terus ada mungkin tabib-tabib yang seperti sekarang ada banyak alternatif. Kalau kita bukan masuk klasifikasi sebagai alternatif, tapi pendampingan seorang coach. Makanya saya basically coach. Mas perihal ini ya, psikisnya kita ambil dari hipnoterapi. Makanya di luar sana tentang hipnoterapi itu sebenarnya bukan ironis seperti itu ya. Itu yang dilakukan seorang master hipnoterapi yang khusus biasanya hypnostage. Yang langsung tidur semuanya. Makanya kalau kadang Bunda Wi Anggreni belakangnya ada CHT itu terkesan gini, waduh gua di hipnoterapi nih gitu. Takut dong pemirsa. Ini jangan-jangan di hipnotis. Ya, Bu. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Ika. Kita gimana caranya pendampingan itu hanya lewat ngobrol santai biasa aja. Nggak ada yang namanya media apapun yang ditempel, yang di touch pun kita sangat-sangat jarang untuk melakukan itu. Karena kita pahami ya, kita sebagai warga negara mayoritas Islam dan NU ya, kita tidak mungkin punya kegiatan yang touch yang bukan mahram begitu. Kebanyakan di dunia maya juga banyak, apalagi di dunia offline sekarang ya. Oh coba saya ini kan, terus pandang-pandangan itu sudah efeknya sudah beda ya. Bukan terapi pemulihan, tapi bergejolak. Ada hal yang baru kan gitu ya. Sensor. Makanya saya pahami bahwa oke, saya pengen punya yang namanya terapi yang ringan banget, yang santai banget, hanya dengan ngobrol orang sudah menemukan tuh basically apa yang dia butuhkan dan apa sebenarnya yang harus dia lakukan. Dan itu murni dari diri mereka sendiri. Paham ya teman-teman, seorang coach nggak ada yang namanya solusi itu datang dari seorang coach. Itu mohon jadi jangan terlalu bergantung begitu. Betul. Sebenarnya gini, kadang mereka memahami bahwa nih gua coach, gua bantu lu kan gitu. Sebenarnya bukan pada situ. Kita pahami, saya juga ada beberapa materi yang itu khusus buat trainer Mbak Ika. Ada ya trainer, ada yang satu ini praktisi. Saya memahamkan bahwa kita ini sebagai alat bantu. Hanya membantu. Sebagai SDM kita hanya membantu, selebihnya mereka yang akan grow. Kita hanya melakukan penetrasi aja. Bu, ada kok kayaknya kalau dari ketinggian itu kalau nggak pakai apa-apa nggak mungkin ya Bu. Oke Bu, itu di sebelah sana ada tangga. Dan kita bukan yang mengambilkan tangga, mereka sendiri. Nah, tuh, jadi masuk akal ya? Ya, masuk akal banget. Jadi di garis bawahi, walaupun Bunda membuka talk terapi klinik untuk membantu, tapi not 100%, tidak 100%, Bunda ini membantu yang menuntun mungkin begitu. Betul, coach itu membantu saja, membimbing hanya seperti itu. Nah, kalau untuk hubungan UKM dengan TTC sendiri sebenarnya apa sih Bun? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin hal-hal yang kalau cuman gitu aja sih aku juga ngapain gitu. Ngapain, tapi tidak untuk di TTC karena awareness itu akan kita berdayakan. Artinya kita sulut dengan sesuatu yang itu nanti hidup. Seperti korek api. Kalau korek api, meskipun sudah ada pentolong korek apinya ya, sudah ada, kalau nggak ada gesekannya bisa nyala nggak? Nggak bisa lah Bu. Itulah fungsi TTC di UKM yang ada di Jawa Timur. Kebetulan saya juga Ketua Koperasi Syariah Jawa Timur. Saya memahami bahwa UKM ini sangat luar biasa ya. Artinya kalau nggak dikuatkan secara mental, up and down-nya luar biasa. Mak-mak di luar sana itu bukan hanya up and down ya.
Kalau up and down itu kan up and ada iramanya, itu enggak ada koprol ya. Karena itu nggak jelas, turun, belosor gitu, nggak mau up kan gitu. Ya, kadang Kurang lebih memang seperti itu ya. Kalau teman-teman UKM sebelum-sebelumnya narasumber saya Bun biasanya mengalami kejenuhan, Betul. mengalami bosen, bahkan kalau sudah mentok wis buyar gitu ya. Betul. Kayak gitu tuh mungkin di sini Pak di situ berperan mungkin talk terapi klinik ya Bun ya. Nah, pada dasarnya produk dari TTC ini bisa memulihkan apa saja sih Bun? Gini, kalau sudah turun moodnya, pasti yang namanya prestasi itu nggak mungkin diraih, pasti Iya, ya. pasti. Moodnya sudah kacau. Dari badannya pasti mengalami penurunan kesehatan. Betul. Apalagi dari raut mukanya, Bu ya, Ibu Bapak di luar sana. Nampak Bahwa keriput. Iya. Kalau moodnya sudah berantakan, kalau ya kesehatannya sudah menurun, wajahnya sudah tidak sumringah, itu aura positifnya pasti sudah meredup. Hati-hati. Ya. Itu ciri di mana UKM ini sudah mengalami kondisi pelemahan mental, Nah, yaitu psikosomatis. Ini yang harus kita kita pahamkan. Nah, gimana sih Bun secara tipsnya itu seperti apa? Gini, ada suatu hantaman, ada suatu mungkin zaman sekarang di sosmed itu kan nggak harus ketemu ya, Iya. orang julitin kita, bikin baper kita, kena mental, kan gitu ya. status Itu- WA orang Bu. Betul, baper gitu sendiri ya. padahal dia itu curhat tapi kita kena kan gitu Iya, ya, kena betul. mental. Jangan sampai sosial media ini sebagai media yang hanya menambah informasi. Tapi menambah imun itu juga penting, karena semua informasi itu belum tentu membuat imun kita menjadi bagus, mood kita menjadi bagus. Betul. Tambah baper, tambah gelisah, akhirnya nggak ngapa-ngapain, duduk doang. Halusinasinya. Halunya luar biasa. Jadi Bu, niatkan aja sekarang ya, niatkan mulai dari apapun itu. Kan biasanya worry itu nggak karu-karuan ya, takut saing lah, takut nggak makan, takut nanti keduaan orang, takut gini. Ibu, bapak di luar sana, ini khususnya UKM ya, ingat bahwa rezeki itu mutlak di tangan Allah. Ya itu garis bawahi mungkin stabilo atau bagaimana Bu? Dulu digedein, tadi apain ya, fontnya dibedain supaya kita paham bahwa itu tetap ada dalam hati kita. Para pembisnis nggak usah takut. Gitu ya, Bu. Gimana caranya kita mengambil suatu hikmah dari ayat tersebut, bahwa satu, apapun itu apa kata kita, ketika kita mood kita berubah, kita memberontak dalam hati, kita tidak menerima fitrah kita, tidak menerima kondisi, apalagi sekarang kondisinya sudah beda, Mbak Ika. Iya, betul. Ini namanya peradaban baru. Ibu bapak di luar sana UKM harus paham, era dulu sama sekarang itu beda. Banget. Dulu nggak pakai masker itu biasa, ya, tambah orang pakai masker, ini ngapain nih, gua bau, memang ada sesuatu hal yang harus pakai. Sekarang orang di luar sana nggak pakai masker, kayak monster, ini orang kan gitu ya. Dari kata-kata aja, jangan melulu bilang bahwa kata-kata negatif itu sama seperti negatif sekarang, beda. Nyatanya orang sekarang kalau ngomong, gua positif, takut nggak orang? Iya takut. Padahal positif bisa berbagai macam ya kan? Positif sekarang kan ilustrasi orang positif itu COVID-19 kan betul. gitu. Dari bahasa aja positif jadi negatif sekarang. Jangankan gitu Bun, batuk aja udah orang langsung mukanya nggak jelas, bersin orang mukanya nggak jelas. Padahal Betul. kan natural, kalau misalnya ada alergi debu atau apa, Betul. refleks bersin pasti. Nah itu kayak gitu tuh juga pengaruh ya Bun? ke Pengaruh kita-kita sekali. ya? Jadi mood booster itu gimana caranya dari dalam diri. Pertama harus diakui dulu. Ya saya sebenarnya takut. Saya bla 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 bla. Doa, minta, ya Allah, minta kejernihan hati dan pikiran supaya kita bisa melihat mana yang lebih positif, mana yang sebenarnya itu negatif. Biasanya kita bolak-balik. Hal yang negatif belum tentu itu negatif. Negatif, gitu. positif, yang penting positif aja. Yes. Bagaimana caranya? Ya. Kita punya pandangan apapun di luar sana itu tetap ada vibrasi positif yang saya dapat. Ngomongin yang positifnya ini beda dengan positif yang di luar sana. Metodenya bagaimana Pak Terapi Klinik? Jangan kemana-mana. Setelah tayangan berikut ini masih di Junjung UKM AMTV.
kembali lagi bersama saya Ika Hairani di Junjung KM AMTV dan juga Bunda Wiwi dan talk terapi kliniknya. Jadi tadi sebelum kita iklan, Bunda berbicara tentang tips mengenai membangun mood buster, Bun. Nah, mood buster apalagi kita yang emak-emak ini, Bun. Biasanya UKM tuh banyak kan emak-emak, Bun. Nggak usah jauh-jauh lah, saya juga emak gitu ya. Membangun mood buster biar stabil, nggak naik turun, Bun. Monggo silakan. Saya beri tips ya, Ibu Bapak UMKM yang ada di Jawa Timur, pemirsa AMTV, Aula Media yang setia. Jadi seperti ini, kita pasti punya kendala di luar sana, mulai dari aku nggak nyaman, aku khawatir, aku gelisah, aku kecewa, aku merasa tidak dihargai, nggak dipahami, semuanya hal yang merugikan menurut kita, bagi kita itu nggak nyaman sekali. Kita niatkan untuk pulih, kita akui itu semuanya hadir dalam hidup kita sekarang, dan doa, minta pemulihan, kejernihan hati dan pikiran. Habis doa, Bu, Fatihah boleh. Jadi itu pembuka semua dari apa yang hajat kita itu sebenarnya surat Al-Fatihah itu sudah benar-benar merangkum semuanya. Nah, Bu, dari situ kita niatkan aja setiap tarikan dan hembusan nafasku melalui hidung dan buang lewat mulut, seperti saya napas panjang buang lewat mulut, itu akan rileks semuanya. Beserta itu terbuang semuanya mental block yang ada di pikiranku. Aku niatkan mulai sekarang dan seterusnya, ketika aku tarik napas panjang dan buang, semuanya lebih netral, lebih bahagia. Lakukan itu sesering mungkin ketika Ibu punya hempitan-hempitan seperti itu. Artinya bayangin, Bu, kalau kita sudah punya program, kita setting di situ, ada chip di otak kita bahwa ketika tarik napas dan buang, beserta itu terbuang mental block yang ada di pikiranku. Semuanya, Bu. Umpamanya ya ada orang ngelakuin hal yang tidak kita inginkan gitu, ngolokin kita rujaknya nggak enak, apa bumbunya kurang gini-gini. Astagfirullahaladzim. Tarik napas panjang, buang. Ingat semuanya itu olah nafas. Kalau breathing tekniknya bagus, insya Allah juga semuanya terkendali. Karena ketika kita relax, mood kita naik kan, sebelum mood kita naik itu kan ada hormon endorfin namanya. Kalau kita tegang, Bu, Ibu Bapak di luar sana, nggak mungkin yang namanya, apalagi profesi kita itu UMKM ya, mikro, kecil, menengah. Mungkin kalau menengah, Ibu mungkin mikirnya gini ya Mbak Ika, kalau menengah, mungkin resikonya sedikit. Enggak pada. Besar, mungkin Gak ada risiko, gak ada risiko, kata siapa. Justru kalau mikro itu, hempitan-hempitan itu mungkin sedikit, tapi kalau sudah menengah ke atas, ini luar biasa. Mari kita tanamkan positif yang belief positif dalam tubuh kita, sehingga mood itu semuanya, mood ini orientasinya itu lebih positif. Lebih positif lagi. Jadi pada dasarnya mungkin metode ini juga bukan buat teman-teman UMKM saja, Bun ya. Betul. Siapa tahu di mak-mak di luar sana transferan bapak kurang, sekiling dulu. Napas panjang. Tarik napas panjang semuanya. Aduh ya Allah gitu ya. Jadi nggak marah. Siapa tahu dengan ibu yang tetap senyum ketika bapak transferannya kurang, tiba-tiba cling sorenya dapat lagi gitu. Ya, itu cuma guyon, Bun. Nah, ngomongin tentang terapi klinik, Bun. Untuk detail produknya, untuk bisa memulihkan apa saja, Bun? Oke, untuk pemulihan pertama kita ada psikosomatis pasti, karena di PPKM yang kedua ini sudah melalui proses panjang pemikiran bahwa kebijakan itu adalah kebijakan, tidak ada hal yang tidak ada hal yang negatif sebenarnya. Semua itu untuk kemaslahatan. Jadi ada psikosomatis itu penyakit yang datangnya dari pikiran. Iya. Kita pahami bahwa sebelum adanya medis itu adalah psikis, kecuali kecelakaan Cet itu butuh langsung medis. Kalau asam lambung, asam urat, sekalipun kolesterol terus mungkin hipertensi, itu lekat sekali dengan pola pikir ibu bapak yang di luar sana. Gitu ya, Bun ya. Jadi saya juga memahami bahwa setiap orang ini pasti punya pola sendiri-sendiri ya. Orang yang karakternya seperti ini tuh pasti punya kemelekatan yang di sakit ini, itu pasti. Jadi ini bukan masalah. Kadang teman-teman di luar sana, wah Bunda nih magic banget, tahu banget. Tidak nih. Tidak, ini pola Ibu Bapak. Jadi kita bukan membaca pikiran, tapi membaca data dari permasalahan yang ada, dari habit pola ini hidup yang ada, itu kita rumuskan sebagai rumusan. Itu psikosomatis. Studi kasus lah, Bunda. Betul ya.
Jadi psikosomatis ada fobia, fobia ini macam-macam ya, ada fobia, ada tuh seorang dokter fobia disuntik, ada loh. Ya, ekstrim banget tuh. betul. Pak polisi yang sudah gagah berani gitu ya, sama vaksin takut banget itu, lucu itu kayaknya viral-viral ya. Nah, kita bagian seperti itu, kita memulihkan lagi kan gitu ya. Ada namanya diet. Untuk diet yang gagal pasti kita punya program di mana harus melalui pendampingan ahli gizi, harus itu. Terus ada yang namanya parenting. Ada mental block. Parenting ini yang selama ini banyak sekali masuk sama kita karena kan daring ya. Ini ibu-ibu dituntut untuk menjadi guru yang luar biasa. Termasuk saya, Bunda. Ya. Punya kesabaran ekstra. Sebenarnya kalau kesabaran itu bukan ekstra sabar ya, tapi menguatkan mental itu. Ketika kita punya gejolak itu, kita secara mental tuh kuat, sehingga kita berpikir gimana caranya. Orang kalau sudah dihempas tidak kuat itu sudah lemah, sudah bingung sendiri. Iya, ngefek kemana-mana. Tapi kalau sudah kuat, gimana caranya? Akan timbul ide-ide baru. Gimana caranya mengalokasikan emosi itu, kan? Kurang lebih seperti itu. Ya, kalau untuk karir bisnis juga bisa ya, Bun ya? Bisa, sangat bisa. Saya sarankan untuk UMKM, kenapa gagal berkali-kali itu bukan karena wah ini gua ngabisin kuota gagal, bukan. Jangan kejebak dengan bahasa seperti itu. Bisa jadi kita punya masalah mental yang belum selesai dan akan bergulir hal yang sama. Mindsetnya, betul, begitu, Bun, betul, ya? betul. Kalau ngomongin tentang fobia, karir bisnis, psikosomatis, parenting, diet, bahkan mental block, bisa yang paling laris manis untuk produk di talk terapi klinik apa sih, Bun? Pasti karir bisnis, karena satu, saya ketua UMKM yang ada di Jawa Timur, koperasi juga mau running, artinya hampir keseluruhan dari itu karir bisnis itu memang mengawali ya, sebenarnya mengawali saya untuk memberanikan diri membuka klinik itu. Yang kedua, gitu. Betul, yang kedua pasti adalah mental block. Orang takut apa ini apa itu kan gitu ya, kalau mau jalan kok rasanya insecure, rasanya nggak percaya diri, itu mental blocknya kita ambilin semuanya. Yang ketiga mungkin lebih ke parenting ya. Kasus yang lagi meludak sekarang itu memang kasus parenting ya, kayak bully ya, Bun ya. Betul. Body shaming juga bisa mungkin, Bun, ya. Betul. Jadi bukan menyembuhkan begitu ya, Bun, tapi memulihkan dan mendampingi begitu, Bun ya, sampai menemukan jati diri sebenarnya. Begitu sih sebenarnya. Jadi kalau memang tiba-tiba langsung ke Bunda harus bisa menyembuhkan, tidak bisa ya, Bun ya. Jadi Bunda cuma mendampingi. Bunda bukan dukun di sini. Jadi Bunda hanya membantu untuk menemukan jati diri yang sebenarnya, gitu, Bun ya. Kalau untuk produk paling laris, saya ngomongin produk paling laris, best sellernya TTC adalah karir bisnis, gitu. Kalau biasanya datang teman-teman UKM ini biasanya dari mana, Bun? Dari segi segmennya, apakah segmennya UKM baru-baru kah, atau yang sudah expert kah? Betul, karena segmen kita UMKM ya, mulai dari mikro bahkan nano ya, mikro, kecil, menengah, itu semua segmen itu sebenarnya sama rata ya. Artinya mungkin berbeda bahasannya. Contoh yang pada mikro yang belum apa-apa atau yang sudah mulai merintis tapi tahu-tahu ada musibah. Iya. Itu yang paling banyak di antara kita ya. Mungkin yang di segmen yang lebih tingkat lagi, yang menengah, yang sudah 1M mungkin ya. Ada ya, Bun, masalah, Bun? Saya juga kepo saya. Tambah banyak. Mungkin dipikir orang-orang mikro bahwa mana ada sih orang tinggal bergulir aja. Oh, ingat Ibu, semakin banyak tanggung jawab, semakin owner itu merasa kegelisahan itu numpuk. Gitu ya, Bun? Mungkin sudah tidak memikirkan diri sendiri bahwa gimana caranya menghidupi banyak orang. Apalagi zaman sekarang, Bun. Betul. Ini yang paling banyak sebenarnya. Kalau UMKM masih bisa ya, tapi kalau owner-owner besar ini tambah luar biasa pusingnya. Saya kira sudah baik-baik saja. Ternyata masih banyak harus digali begitu, Bun ya. Banyak beban juga di teman-teman UMKM dari sisi segmen-segmennya begitu, Bun ya. Nah, bagaimana tentang Bunda dan cara menghadapi Bunda tentang klien-kliennya? Jangan kemana-mana, setelah tayangan berikut masih di Junjung UKM AMTV.
Kembali lagi bersama saya Ika Herani di Junjung UMKM bersama Bunda Wiwi dan juga talk terapinya. Sebelum iklan tadi kita ngobrolin tentang ternyata segmen mikro nano itu juga ada punya masalah begitu. Saya kira cuma startup aja, ternyata banyak. Nah, lanjut yang tadi Bun, untuk segmen yang sudah omsetnya miliaran lah begitu, nggak ngomongin tentang tus lagi atau jut lagi. Biasanya masalah apa sih Bun yang sering diobrolin lah begitu? Oke, mungkin nggak melulu kita ngomongin hal yang mikro nano ya, karena semuanya harus belajar berjenjang. Artinya UKM yang naik kelas atau UMKM yang naik kelas itu harus kita pahami, yaitu usaha mikro, kecil, menengah. Makanya kita kalau ngomong UMKM itu sebenarnya bukan hanya di tingkat kelontong gitu. Tidak ya, teman-teman di luar sana, bahwa harus tahu UMKM ini mulai dari 1,5 M itu termasuk juga UMKM. Ya, pabrikan kecil yang ada di rumah-rumah yang punya PIRT atau repacking itu sebenarnya juga UKM gitu ya. Lu kan punya karyawan, itu juga UMKM gitu. Cuman ada klasifikasinya di mana kita harus paham umpama mikro itu seperti apa. Belum apa-apa itu apa kan gitu. Startup itu pemula. Startup juga punya embrio harus kan ya, harus punya yang dinamakan apa ya, sociopreneur kan gitu ya. Sekarang kan banyak tuh segmen milenial yang mulai dari kampus gimana menjadi entrepreneur yang kurang lebih segitu. Jadi sebenarnya nggak melulu yang kecil, yang di dataran atas juga sekarang pusingnya itu double. Mungkin kalau mikro kecil itu kan sekarang sudah mulai merambah ke dunia digital ya. Ada sosial media, ada TikTok, ada semuanya itu ya. Itu akan menambah booster kita untuk mencapai aku omsetku harus bisa melejit. Lagi-lagi kalau kena punya mental block, Bun aku gaptek. Bu, sebenarnya kalau kita ngomong gaptek ya, di masyarakat luas ini nggak ada yang namanya gaptek tapi main TikTok, nggak ada itu gaptek. Jadi jangan buat alasan, kita harus punya manuver yang dalam diri kita, ayo aku mau dan aku mampu, maka kita mau belajar. Nah ini yang dialami oleh teman-teman di luar sana, bahwa nggak mau belajar ini juga mental block. Nggak mau belajar adalah mental block. Pada dasarnya emang sebelumnya narasumber saya Bun begitu, mereka belajar terus. Saya kadang bertanya, kan sudah merasa ya udah expert di bidangnya, ngapain harus belajar lagi? Ternyata mereka bilang, loh jangan Mbak, jangan berhenti untuk belajar. Kita nggak boleh puas dengan kita harus belajar terus. Ternyata itu mental block ya Bun. Saya pulang aja deh kayaknya, saya kurang belajar di sini. Kalau ngomongin berarti lagi tentang UMKM, yang 1,5 miliar omsetnya begitu Bun ya, juga ternyata UMKM itu lepas dari situ. Informasi seperti ini kadang tidak tahu pemirsa di luar sana. Mereka taunya UMKM ya sudah yang jualan biasanya di Instagram yang biasa-biasa begitu Bun ya. Jadi pemirsa harus tahu nih, UMKM itu pada dasarnya adalah punya karyawan pun, home industry pun ternyata UMKM juga, dan membutuhkan bimbingan juga. Jadi jangan kelihatan bahagia itu dengan senyum itu nggak ada masalah. Pada dasarnya siapa tahu itu fake smile atau senyum yang pura-pura gitu Bun ya. Nah sekarang ngomongin balik lagi Bun, setelah jalan dari UMKM, kita ngomongin sedikit bagaimana Bun testimoni pasien yang udah sembuh nih kategorinya Bun, pernah nggak Bun? Pulih mungkin ya. Jadi seperti ini, kenapa harus TTC, kenapa harus penguatan mental? Saya pahamkan teman-teman bahwa ikhtiar apapun di luar sana, ketika diri kita tidak mampu menerima dulu. Kalau adaptasi itu nanti ya. Adaptasi itu ketika kita menerima suatu makanan yang kita bisa merasa cocok enggak, itu kan adaptasi. Tapi kalau kita belum menerima, bisakah kita makan? Contoh seperti itu. Namanya takdir sedang bergulir di kehidupan kita, itu seperti itu. Ada suatu nasib itu kan sebelum dan nasib itu yang sudah, yang belum ya. Kalau takdir yang sudah. Biasanya mental block ini berkutik di belakang. Kenapa penting banget TTC itu untuk mengubah pola mindset sebagai entrepreneur? Karena yang namanya omset itu adalah mindset. Itu yang paling penting sekali. Omset adalah mindset. Betul. Jadi kalau perlu punya mindset yang tinggi sekalian gitu punya. Seketika itu omset kita akan meledak gitu loh. Dimana ukurannya? Mental. Orang biasanya dicibir aja sudah insecure, sudah nggak karu-karuan, baper duluan. Ingat bahwa satu mulut
tidak bisa membuat hati kita itu baper seperti itu, merugi sendiri. Merugi. Bahkan sampai 1000 mulut di luar sana, itu mah bukan kita bodoh amat, kita harus bisa menerima, itu bagian resiko daripada kita kan gitu ya. Kalau ingin kecil terus ya sudah, nggak dikomplain orang. Kalau pengen punya perusahaan besar, pasti nantinya banyak yang komplain, betul nggak? Jadi itu yang harus kita antisipasi. Kalaupun nanti meledak luar biasa, kita pasti punya mental kuat, karena bahagia itu kan nggak membutuhkan pengorbanan ya, bahagia mah bahagia aja. Tapi yang namanya kesedihan, luka batin, gejolak yang tidak nyaman di sana, itu yang dibutuhkan. Mentalnya biar kuat, kurang Jadi lebih seperti itu. mental block itu sebenarnya bukan dari sekeliling ya Bun, sebenarnya dari kita sendiri yang ciptakan ya Bun. Betul. Jadi Kita punya pilihan, Ya. mau menerima itu dalam sisi positif atau negatif, itu pilihan kita. jadi pada dasarnya kalau mau omset ya mindset, bukan berarti halusinasi ya Bun, itu semangat ya Bun ya. Betul. Nah, tuh. Itu akan menjadi mood booster yang benar-benar sejati ya, adanya dalam diri kita memang. Mungkin di luar sana masa sih iya bisa seperti itu. Saya yakinkan bisa. Karena banyak sekali UMKM yang ada di luar sana yang sudah kita coach, yang mulai dari belum apa-apa sampai menjadi sesuatu apa-apa, sekarang sudah bisa memotivasi orang. Itu yang harus kita lahirkan. Gitu ya Bun Betul. ya. Jadi bergulir ya, jangan merasa bahwa coach itu sendirian aja, nggak laku kan gitu ya. Harus berkembang, harus melahirkan coach-coach yang lainnya. Seorang pemimpin yang bagus harus bisa membuat perubahan, ya, melahirkan pemimpin-pemimpin. Semua mungkin kontroversi itu, dari satu pemimpin lepas terus jadi keluar pemimpin itu pasti ada gesekan. Tapi imani ya, maafkan semua yang terjadi. Ambil hikmahnya bahwa saya sudah melahirkan seorang pemimpin. Kurang lebih seperti itu. Dengan begitu Bunda merasa saya sukses gitu Bun ya. Yes, Mungkin begitu kita ya. harus punya percaya diri, self confidence harus ada dong. Kalau saya merasa bahwa TTC ini bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa, apakah saya bisa mengedukasi orang di luar sana? Semua UMKM yang ada di Jawa Timur semuanya harus bisa memahami tingkat kepercayaan diri yang ada dalam diri kita. Yang tahu kita sendiri ya Bun. Yes. Bunda belum tentu tahu juga, Bunda hanya membantu untuk Betul. mengangkat percaya diri itu Bun. Betul, Nah, betul. kalau ngomongin tentang konsumen Bun, biasanya Bunda kan ketemu banyak pasien nih. Kita ngomongnya Klien ya, kalau ya, saya jangan bukan ngomong pasien. pasien. Klien gitu Iya. Bun ya. Klien A, B, C, D. Pernah nggak Bun mengalami klien yang paling susah menurut Bunda? Ada. Jadi seperti ini, kita alhamdulillah kita sudah melahirkan yang namanya tapping. Tanpa mereka itu paham, tanpa mereka tuh sadar bahwa di terapi ini sudah langsung masuk ranah terapi. Nah, Karena itu. orang merasa bahwa terapi itu aku nggak ada masalah, ya, aku baik-baik betul. saja, I'm fine, Iya. aku oke kok, aku nggak punya worry yang berlebihan. Tapi ada suatu ganjal, itu namanya blocking. Itu yang langsung kita penetrasi dengan hal-hal semacam bahasa coach, kata kunci yang kita mainkan. Itu mereka merasa bahwa nyaman karena tidak diterapi. Ada orang aware ya dengan kegiatan terapi ya, apapun itu. Ditanya-tanya sesuatu gitu, dia mau membuka diri. Ada yang orang itu reject. Jangan. Jangan, ini gua. Kamu nggak usah tahu siapa saya Nah, gitu. tapi dia pengen solusi, kan bingung juga kita sebagai coach ya. Kita mainkan kata kunci, apa sebenarnya yang jadi masalah, pokok masalahnya. Kita berkutik di bahasa itu aja, tidak melampaui batas mana-mana, sehingga dia nyaman dulu, akhirnya dia mau membuka diri. Oke. Kalaupun toh tidak terjadi membuka diri, itu no problemo bagi TTC. Kayaknya seperti itu. No problemo. Tetap ada solusi ya Bun ya. Betul. Oke. Karena kita kadang gitu ya, itu di kepalamu ada sesuatu tuh kan gitu ya. Kita merasa orang lain yang aware terhadap dia punya sesuatu yang beda gitu. Tapi dia enggak ada kok. Gimana caranya kita melihatkan lewat kaca untuk melihat dirinya sendiri? Biar sadar mungkin begitu ya. Biar sadar diri begitu kali Bun ya. Nah, biar sadar dirinya ini kadang orang itu nggak sadar menyakiti orang lain. Nah, gitu jadi curhat saya. Udah, kita ngomongin lagi nanti di mana kita bisa ketemu Bunda dan bagaimana online offline-nya setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Junjung UMKM AMTV. Bisa.
Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UMKM AMTV dan juga Bunda Wiwi dan juga talk terapinya. Tadi kita udah ngomongin tentang konsumen dari berbagai macam segmen di UMKM. Kita ngomongin di mana sih Bun ketemu Bunda. Nah, pemirsa nih pengen terapi begitu ya, ingin dipulihkan. Online offline-nya Bunda di mana nih? Kalau online-nya Bun? Kalau online-nya sebenarnya kita punya Instagram ya, Talk Terapi Klinik. Kalau enggak nanti bisa follow WA-nya Bunda juga, Bunda_Wiwi Anggraini. Di situ mungkin bisa tanya jawab. Itu yang kalau kliniknya ada di The Royal Park Residence E7 Gunung Anyar Surabaya. Kita buka. Cuma nanti per appointment ya, karena setiap hari kan ada beberapa appointment yang harus kita jadwalkan. Jadi nggak bisa langsung on the spot di sana. Kemungkinan Bunda juga ada giat di luar, jadi appointment dulu. Ya, secara Bunda orang yang sibuk sekali, ketua dari berbagai macam organisasi pendampingan UKM. Bunda juga pastinya ada appointment khusus yang mungkin satu klien itu bisa berapa jam Bun minimal? Maksimal 1 jam. Maksimal Jangan khawatir, ya Mbak Ika. Jadi nggak boleh orang melalui proses yang panjang ketika dia sudah punya masalah. Itu poin yang harus diperhatikan untuk para ini ya praktisi apapun itu, penyembuhan atau pemulihan. Jadi orang akan jenuh. Oh gitu. Dan biasanya kita kepancing dengan curhatan. Mohon maaf kalau curhat itu 20% kalau di TTC Bu. Malahan dijamin privasinya akan terjaga. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih dari saja. 1 jam. Bukan Bunda jadi nggak pakai sowok gitu Bunda. Jadi totally ngobrol ringan dan dilarang bercurhat malahan gitu ya. Dilarang bercurhat malahan ya. Ini metode yang luar biasa. Nah, kalau ngomongin tentang Bunda pasti punya harapan dong ya. Harapan Bunda kepada UMKM sekarang apa sih Bun? Harapan saya dan kita kolaborasi dari beberapa kebijakan yang ada ya, terutama pemerintah Kota Surabaya ataupun Pemprov. Saya pengen teman-teman ini ada suatu bimbingan khusus Mbak Ika. Ini lagi kita upayakan gimana caranya UMKM ini berdaya di dirinya dulu. Karena pemberdayaan ini banyak sekali. Contohnya orang nggak bisa sulam sekarang bisa sulam, orang nggak bisa menjahit sekarang bisa difasilitasi menjahit. Sekalipun dia nggak punya yang namanya mesinnya itu ada yang namanya pengadaan. Namun saya berharap dan berupaya gimana caranya penguatan mental ini terjadi di UMKM di seluruh Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Karena sebenarnya mau berapapun kita mendanai seorang UMKM yang ada di Indonesia ini tidak akan lebih dan terus kurang. Karena yang sakit itu bukan badannya, tapi pola pikir yang datangnya dari distimulasi oleh mental. Kalau sudah mentalnya payah, ngutang mah ngutang terus itu. Iya, betul. Karena hutang itu sebenarnya penyakit sih. Gitu ya Bun? Dan itu bisa menjadi turunan. Ngeri ini. Ngeri. Makanya Islam luar biasa. Iya. Riba itu sangat dikupas sekali. Betul. Bukan tentang agamanya kalau menurut saya ya. Bebannya. Kita secara ini personal ya. Tapi sebenarnya ini akan menjadi beban dan punya pola sistematis di otak dan masuk bawah sadar. Kita akan menjadi seorang mental yang mental miskin, itu kurang lebih seperti itu. Mental miskin, ini ngeri nih ngomongin soal mental miskin ya Bun ya. Secara nggak sadar akhirnya jaga no riba tadi. Betul. Gitu Bun ya. Harusnya kan mental bisnisnya ya, leadernya yang harus fightingnya. Aku harus kuat, tanpa siapapun aku bisa. Ini rawan sekali karena UMKM yang ada di Jawa Timur ini nggak percaya dirinya itu luar biasa Mbak Ika. Ini harus kita perhatikan betul. Berarti Bunda sudah melalui studi kasus, pada dasarnya UMKM ini nggak percaya diri gitu ya. UMKM ini sebenarnya jaga banyak kan ya Bun. Ya nggak semua UMKM sih, tapi setidaknya rata-rata ya. Rata-rata begitu ya. Rata-rata kan saya di 2 tahun kemarin kan menjadi konsultan di Dinas Koperasi Provinsi Bugis yang di belakang itu. Saya memahami pola-pola ini sangat rawan sekali kalau nantinya tidak distimulasi dengan bagus dan tidak dibijaki dengan kebijakan yang ada, kurang lebih seperti itu. Jadi Bunda tidak hanya berbicara di sini, karena Bunda pernah menjadi praktisi di Dinas Koperasi Provinsi ya Bun. Betul, Bunda menemukan ya sebagai konsultan, Bunda menemukan kasus-kasus begitu Bun yang sebenarnya ini yang sehat, yang sakit begitu ya, yang butuh pemulihan bukan orangnya tapi memang psikisnya. Betul. Berarti sebenarnya orang sukses juga sebenarnya psikisnya juga begitu Bun ya. Karena ada dua manusia itu, jiwa dan raga.
karena jiwa dan raga ini harus terus nempel kan gitu. Tuh. Mungkin kalau raga dia punya fasilitas ya berupa pelatihan dan semuanya, tapi kalau jiwa ini yang kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan. Jadi pada dasarnya kalau memang sudah merasa sukses, belum tentu juga tidak ada mental block. Betul. Pasti masih ada. Betul. Karena tanpa ukurannya disadari. itu bahagia ya sukses ya. Sukses itu bukan karena materi, tapi kesehatan secara medis dan psikis dan jiwa raga tentunya. Kurang lebih Jiwa seperti dan itu. raga. Tuh, ya ini. Jadi dalam kayaknya untuk episode kali ini ngomongin sama Bunda, jadi pengen curcol tapi saya tahan karena nggak boleh di TTC, nggak boleh curcol, dilarang gitu ya Bunda. Nah, kalau untuk harapan ke kebijakan pemerintah Bun, apa Bun? Untuk kebijakan pemerintah yang sudah saya singgung yang terakhir tadi, bahwa saya pengen kebijakan pemerintah benar-benar sampai dengan dasar, yaitu mental ya. Karena revolusi mental itu sudah didengungkan mungkin sudah 10 tahun ini ya Mbak Ika, tapi gerakan yang aktif ya Belum mungkin ada. masih masif ya, aktif ini belum. Saya punya harapan besar terhadap itu semuanya, tapi saya yakin Indonesia ini luar biasa, kayak tentang SDM, tentang limpah, tentang semua sumber daya alamnya juga bagus, masyarakat juga luar biasa. Maka dari itu kita masing-masing harus saling kolaborasi. Tidak hanya sukses itu diambil sendiri, karena sukses itu bukan sendiri ya Mbak Ika ya. Pengusaha sukses itu yang mampu untuk kolaborasi. Dan Bu, Bapak di luar sana UMKM ini, pesan saya bahwa UMKM itu harus mampu menerima dulu. Oke. Adaptasi itu nomor 2, tapi menerima dulu. Kondisi apapun menerima dulu. Karena kalau tidak bisa kita terima, tidak masuk dengan akal sehat kita, apalagi perasaan ya, ini akan pasti konflik di luar dan akhirnya konflik di dalam dulu, akhirnya konflik di luar. Jadi pada dasarnya menerima dulu apa yang terjadi begitu Bun ya. Betul. Jadi ya apalagi sekarang, apalagi ada pandemi seperti ini, kita harus nerima. Betul. Kebijakan pemerintah itu juga pasti dipikirkan untuk warga negara semuanya. Tidak mungkin pemerintah memberikan kebijakan untuk 1-2 orang saja, belum nggak sih? Betul. Nah, menerima ini yang susah adalah Kalau nggak menerima. terima pasti konflik, pasti dia maki atau mencibir dan lain sebagainya. Kalau kita terima, pasti akal sehatnya itu akan cooling down ya. Oke, bisa juga ya. Ini dia menerima yang susah ini. Nah, kalau untuk Bunda sebagai seorang praktisi dan juga sebagai seorang pendamping UMKM, pesannya apa sih Bun untuk UMKM di luar sana Bun? Monggo silakan. Ini segmen terakhir, saya pesan terhadap UMKM yang ada di luar sana. AmTV, Aula Media, saya juga terima kasih sebagai media yang selalu memotivasi ya, menjadi fasilitator NU ya, terutama karena mayoritas kita adalah Islam, dan Nahdlatul Ulama ini menjadi promotor satu-satunya di Indonesia untuk menjadi UMKM yang punya akhlak. Karena iman adalah imun itu juga sebagian daripada iman. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya minta, bukan saya minta ya, saya berharap ayo bareng-bareng untuk melalui proses di mana caranya kita percaya diri. Karena percaya diri itu sebenarnya bukan kesombongan, bukan congkak dan bukan riak, tapi percaya diri itu kepercayaan diri terhadap diri, dan itu akan mengeluarkan input bagus buat diri kita. Artinya pemulihan jiwa itu terjadi, penguatan mental itu terjadi, sehingga kita punya kiprah yang luar biasa. Prestasi juga harus percaya diri. Yang pasti Bu, harus percaya diri, karena percaya diri itu jangan malu, jangan takut dikatakan ini sombong, congkak banget, enggak. Karena Bu, apapun yang Anda lakukan pasti ada 2 nilai. Ya, baik dan buruk. Ada dua penerimaan, positif dan negatif. Tetap kuatkan secara mental, secara iman bahwa saya melakukan suatu kebenaran. Ini adalah saya. Maka Bu, fitrah akan datang. Jadi diri akan terus muncul, dan itu adalah aura. Kalau kita percaya diri, maka semua terjadi begitu indah dan harmonis.
Dan bersinergi, itulah Betul. UKM. Betul Nanti kan? yin yang-nya akan kita harmonis intinya. Aduh, ini kayak segmen terakhir ini masih kurang aja menurut saya. 5 segmen padahal, tapi kurang aja untuk ngobrolin bagaimana mengurangi mental block atau bahkan menghilangkan mental block ya Bun, Betul. dan berbagai macam psikosomatis yang ada di sekarang lagi yang bercampur lah di dunia ini ya. Nah, setidaknya saya punya banyak ilmu hari ini lagi-lagi, apalagi bertemu dengan pendamping UKM dan UMKM dan praktisi dari Talk Terapi Klinik. Matur nuwun Bunda rawuhnya. Sama-sama. Semoga sehat terus. Mungkin saya tambahin Mbak Ika Monggo, satu silakan. hal yang penting lagi bahwa sebenarnya kalau kita ngobrolin baik buruk, ada satu yang saya pegang sampai sekarang bahwa kita nggak mungkin memuaskan semua orang, tapi banyak orang bisa. Karena sebenarnya kita bukan alat memuas, itu aja yang saya mau pesankan ya. Bukan alat pemuas, yang jelas kita harus bahagia sesuai dengan hati kita, begitu Bunda, yang mengenal diri Dan kita, menjadi diri kita sendiri. diri kita sendiri. Matur nuwun Bunda, Sama-sama, rawuhnya Mbak Ika. memberikan ilmu yang luar biasa untuk teman-teman UMKM di sana, juga pemirsa dari AMTV. Dan tiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Sabtu jam 11 dan juga jam 8 malam. Jangan kemana-mana, pantengin terus di Junjung UMKM AMTV, masih bersama saya Ika Herani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.